Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadirin kiram, ibu, bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Atas kudrat dan irodah Allah, alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di sebuah bangunan, sebuah tempat yang penuh dengan barakah dan keberkahan. Dan insya Allah menjadikan semuanya ibu bapak-bapak ini adalah pejuang surga. Amin. Saat ini insya Allah kita semuanya adalah dalam rangka untuk membangun, menentukan investasi kita menuju nanti ketika kita berada di surga. Ibarat seseorang barangkali ketika akan pindah rumah, diawali dengan proses pendiriannya, sedikit demi sedikit mulai dari fondasi, dinding atau tembok yang akhirnya sampai selesai ke atap. Belum berpikir kalau sudah nanti masuk kepada aksesoris interiornya. Nah, saat ini penjenengan kita semua, wabil khusus saya, apakah masih ada dalam proses pendirian fondasi, ataukah sudah sampai pada dindingnya, atau bahkan sudah ada atapnya, bahkan lebih dari itu? Kita saat ini tinggal memberikan aksesoris-aksesorisnya saja. Hidup dalam keadaan kita dalam sebuah proses regulasi menuju masa yang hakiki keabadiannya. Itu kita ada sebuah perjuangan. Saat ini dengan kita semuanya adalah mudah-mudahan benar-benar diridhoi Allah sebagai hamba yang menjadi pejuang surga. Amin. Kenapa demikian? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan menuju ke majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, dengan kalau sudah dimudahkan jalan menuju surga, hakikatnya seolah kita ini sekarang berada pada jalan tol, jalan bebas hambatan. Saya mencermati juga yang namanya pengajian atau kajian ahad pagi atau yang serupa di musola-musola di kampung-kampung di desa sekarang sudah mulai semangat. Berarti itu adalah kesadaran bagi kita untuk pencapaian kita menuju surga nanti. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menghadapi sebuah majelis apapun seperti ini, yang utama
dan pertama yang harus dibangun adalah niat kita. Niatnya apa? Hadir di dalam majelis ilmu dalam rangka menuju jalan menuju surga. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah ini sebuah proses ikhtiar kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam salam sudah tetap tertuju ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon dan berharap kelak nanti kita bisa berada dalam sebuah barisannya ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Kita nggak bisa bayangkan, ulama itu jember mengatakan masa ketika kita berada di mahsyar itu 50 tahun. Cuma 50 tahun itu menurut jumhur ulama tidak ditentukan menurut perhitungan tahun dunia ataukah tahun akhirat. Terlepas dari itu, yang perlu kita coba bayangkan, matahari hanya berjarak 1,5 mil. Sekarang jaraknya sudah berapa? Jauhnya dari jarak cahaya saja sekian juta tahun. Kalau seandainya harus ditempuh, itu aja dekat dengan cuaca yang sangat panas begitu merasakan geraknya, masya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pejuang-pejuang surga yang dirahmati oleh Allah, materi yang ditugaskan kepada saya oleh panitia adalah bagaimana kita mencoba untuk mengupas, membahas luar biasa Allah di dalam proses untuk menjadikan sebuah kisah apa itu yang dimaknakan atau apa yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Kalau kita melihat insya Allah barangkali dalam sejarah tarikh Sirah Nabawiyah dengan semuanya sudah mencoba untuk mencermati dan mempelajarinya itu. Karenanya mohon izin, bukan bermaksud untuk menggurui kita semuanya, tapi mari kita coba flashback atas diri kita, mengapa dan bagaimana Allah menjadikan sebuah proses kejadian akan Isra Mi'raj seperti ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan hal itu, barangkali perlu kita coba cermati dan perlu kita kaji. Kenapa? Mengapa Allah menentukan sebuah kejadian atau kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu yang dinamakan dengan sebuah Isra Mi'raj? Dan kenapa harus ditetapkannya sebuah kejadian akan Isra Mi'raj itu? Dan ending akhirnya apa sih Isra Mi'raj itu? Nah, dalam hal ini ada sebuah hal yang sangat penting yang perlu kita coba pahami. Sebelum akan kejadian proses Isra Mi'raj itu diawali dengan kondisi Nabi Muhammad SAW yang saat itu dengan keluh kesahnya. Mohon maaf, Nabi terus sambat. Nabi itu punya sahabat. Nek Pak Soleh gak sahabat itu luar biasa. Yuk kita ditambah nganggur itu. Ya. Nabi Muhammad SAW saat itu kondisinya sahabat. Karena apa? Ketika berdakwah pada awalnya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 awal, beliau enak-enak saja, lancar-lancar saja. Barulah mungkin ada orang yang ketika disampaikan ajaran-ajaran terkait dengan keislaman, ada telinga yang ditutup, mata ditutup, tidak mau mendengar dan tidak mau melihat. Tapi sungguh di sana ada sebuah pengaruh sosok seorang tokoh namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya. Dalam hal ini senantiasa terus dengan paman Nabi juga namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kalah jadi obat. Tapi kalah pengaruh. Abu Thalib kalau sudah umpama seadanya di sini cuma diem saja berada di sebelahnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Thalib
Maaf, Abu Lahab, Abu Jahal itu takut dengan saudara kandungnya itu. Nah, pada saat tahun ke-10 setelah dilantiknya Nabi menjadi Rasul, bukan 10 Hijriah, tahun ke-10 kenabian Nabiullah Muhammad SAW, Abu Talib dipanggil oleh Allah. Sosok seorang yang sangat berpengaruh menjadikan perisai, menjadikan tameng. Orang itu yang duit tameng juga. Lah tameng kita saat ini apa? Sing sedekah Tuhan. Nah sedekah Tuhan itu dipakai setan orang itu yang diminta orang murid iblis orang iblis Tuhan. Sesaat kemudian sosok seorang yang senantiasa menghibur, menyenangkan, mengembirakan, menyejukkan, menenangkan, Sayyidatina Khadijatul Kubra wafat. Betapa tidak orang yang menenangkan dan menyejukkan. Beliau ketika dilantik jadi Rasul setelah sampai sebulan dari Gua Hira, setelah menerima wahyu yang pertama, kedinginan. Subhanallah, zamiluni ya Khadijah. Persis patri istri dengan sayang kamu nggak tahu untuk menyerang dua lagi. Gimana? Istri kita kan itu sayang perhatian. Insya Allah sama seperti ibu-ibu jamaah kajian pagi yang dijalankan ini. Senantiasa ada perhatian dan menyejukkan serta menyenangkan, bahkan mengembirakan ruh jihad perjuangan suami-suaminya. Tapi ternyata ibu-ibu semangat dari bapak-bapak. Ibu-ibu perlu sok pertama sampai terakhir, bapak-bapak cuma di tengah. Ini hebatnya sekarang ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kejadian yang seperti itu, Nabi gelisah, gundah gulana, sama. Ternyata duka cita itu tidak hanya dialami oleh kita. Nabi itu ya punya gundah gulana yang akhirnya saat itu disebut dengan tahun berduka cita, yang dalam istilah agama disebut dengan Amul Husni, tahun berduka cita. Nah, setelah dari kondisi itu, dia berdakwah. Akhirnya sudah perisai nggak ada, akhirnya dicibirkan, dicemooh. Kalau kita sekarang ya apa kadang-kadang, cuman harus putusan saya itu kan nggak boleh, nggak minta Rasul. Nabi saat itu subhanallah di EC, di Mino, di macam-macam yang jelek-jelek, nggak dipercaya apa yang dibawa. Hanya beliau berpikir singkatnya begitu. Dan kalau begitu, barangkali saya akan bergeser tempat, akan menuju ke Taif. Taif itu termasuk Jazirah Hijaz, jaraknya 100 km dari Makkah. Kalau Makkah Madinah 400 kilo, Makkah ke Taif itu 100 kilo. Dia berpikir, saya akan ke Taif, saya akan menemui orang-orang yang disebut dengan Bani Thaqif. Diajaklah anak angkat beliau yang namanya Zaid bin Harisah. Bahasa Betule kancam ayo mangkat nang Taif. Sendiko sebelum membawa batu siap sendiko, anak muda tanpa harus berpikir panjang. Bandai malam minggu loh, aku mau turun malam mingguan, tidak ada kalimat itu. Siap ya Rasul. Zaid bin Harisah yang artinya pada saatnya dia sebagai sekretaris Nabi untuk menulis semua wahyu itu. Karena di Injil itu Zaid bin Harisah diajak, dia punya anak, punya bayangan. Insya Allah nanti kita itu adalah sebuah keniscayaan. Dakwah saya akan berjalan lurus.
dakwah saya akan berjalan lancar, dakwah saya akan berjalan dengan enak. Keniscayaan yang dibayangkan, apa yang terjadi? Begitu nyampe menghadap kepada tokoh Bani Taif, dicibirkan, dicemooh. Hei Muhammad, kamu ini membawa ajaran apa saja sih? Orang-orang di sini sudah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Ngapain kamu harus menyampaikan ini, itu, dan sebagainya? Udah, balik saja. Nabi tidak putus asa. Begitu keluar, disambut dengan warga masyarakat yang ada di Taif. Yang terjadi pertama awal, tutur kata yang tidak santun, kalimat-kalimat mencemooh dan mencibirkan, bahkan terjadi sebuah pelemparan batu. Kaki Nabi berdarah, badannya ada bercucuran darah, sehingga gamisnya diceritakan dalam sirah Nabawiyah dalam hadis itu sampai sebegitunya. Zaid bin Harisah itu sampai kepalanya bocor. Tidak putus asa. Tapi Nabi membuat sudah tidak berpikiran. Zaid, kita sampai aja, mundur aja sini. Yang akhirnya saat itu berteduh di tempat kebun anggur. Ada hadis yang mengatakan kebun anggur, tapi ada juga hadis yang menceritakan di situ kebun kurma. Boleh gampang nih, nggak usah pikir soal kebunnya. Yo kira-kira kebun kurma ya untuk tanduran itu apa? Anggur. Atau kebun anggur untuk tanduran itu. Dan lepas dari itu semuanya kita berputar dengan butuh kebun anggur, kebun kurma, butuh kebun anggur. Gampang. Sering kan kita kadang-kadang berdiskusi masalah-masalah yang tidak prinsipil, berputar pada masalah-masalah yang sifatnya itu, tapi kita mengabaikan dengan masalah-masalah yang esensial dan urgent. Nah, kembali saat berteduh seperti itu, subhanallah, yang ada, yang terjadi saat itu, Nabi mengaku, tidak Rasulullah Nabi mengaku. Terjadi pada dirinya. Yang akhirnya saat itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, berangkatlah kamu ke Taif, temui malaikat penjaga bukit yang ada di Burun, Jazirah Hijaz atau Taif itu. Sampaikan kepada malaikat penjaga bukit itu kalau nanti ia harus menjaga Nabi Muhammad, dan sekiranya apa saja yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, jangan sesekali malaikat yang kamu perintahkan oleh Jibril menolaknya. Jibril datang sebentar, nemui malaikat penjaga Taif. Wahai malaikat penjaga bukit Taif, aku dapat perintah bahwa saat ini engkau harus menjaga, mengamankan, melindungi Muhammad, karena dia membawa misi, tugas mulia. Baik, nanti siap melaksanakan tugas dia. Ini alih bahasa saja. Balik malaikat Jibril. Akhirnya malaikat yang ada di bukit Taif tadi, wahai Nabiullah Muhammad SAW, aku siap menjagamu, aku siap membantu, aku siap melindungi atas perintah Allah. Karenanya sekiranya engkau saat ini mendapatkan penghinaan, cemooh, pencibiran, bahkan kamu dianiaya sehingga saat ini kamu berlumuran darah, bagaimana? Nek gunung di Taif kita angkat tak cepot, diangkat cepot. Ini bahasa pelayan kan kayak ngono. Tapi saat itu bagaimana kan kita angkat terus tak tongkat balik dari Taif cetak kubur situ. Nabi saat itu menunjukkan kesejukan. Nabi saat itu bukan menampakkan kebanggaan dan kegirangan. Yuk, nek mau makai jadi koyo ngono. Bener cocok.
Tidak. Yang saat itu dihadapi oleh Nabi dengan sebuah penawaran. Malaikat akan membalikkan gunung untuk menutup seluruh orang-orang dan yang menghina itu. Nabi cuma menjawab, la, innahum qaumun la ya'lamun. La, sampai cuma 3 kali la, innahum qaumun la ya'lamun. Jangan, ojo, jangan, dan jangan. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang belum tahu tentunya Islam itu apa dan bagaimana. Sebenarnya orang yang sudah memahami Islam dan akan melakukan Islam itu akan dijanjikan apa dan bagaimana oleh yang menentukan agama Islam itu. Siapa? Allah. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena semua apa yang diucap dan dilakukan oleh Nabi itu tidak lain hanya wahyu. Sehingga Nabi masih melakukan boleh kerok apa potong tawahan. Saat itu karena digerakkan oleh Allah. Itu yang diri saya melakukan ini itu kan bisa jadi bukan karena wahyu, bukan karena Nuruddin atau nur agama, cahaya agama, tapi bisa jadi karena nafsu. Nah, saat itu Nabi dengan bijaknya, jangan, karena mereka adalah kaum yang tahu. Mudah-mudahan yang namanya saat itu Nabi lagi bergeser mundur lagi, berteduh di kebun 2 orang yang saat itu didampingi dan dijaga oleh malaikat, yang kemudian saat itu beliau berdoa, Ilahi ilaika ashku dhafan quwwatika. Ya Allah, sungguh kami adalah orang-orang yang lemah. Ya, sungguh ya Allah, bukan orang-orang, salah redaksi saya. Sungguh bahwa saya adalah orang yang lemah. Sendiri pun nanti ya, bukan orang-orang. Sungguh bahwa saya adalah orang yang lemah. Dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan bagaimana menghadapi dakwah terhadap alan-nas wa illatihillati wahmani alan-nas. Gak punya kemampuan itu. Yang artinya pada saatnya setelah Israfil kan turun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu bagaimana tata cara etika di dalam berdakwah. Nabi saat itu mungkin kurang sempurna dalam tata cara yang menyampaikan, akhirnya ditolak. Atau mungkin kan memang Allah membuat sebuah regulasi proses yang seperti wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Arhamar Rahimin, tapi sungguh ya Allah, Engkau adalah Zat yang sangat amat akan memberikan kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbal Mustadafin. Sungguh ya Allah, Engkau senantiasa akan berpihak atas orang-orang yang lemah. Nabi mengakui kelemahannya, Nabi mengakui keterbatasannya. Itu Nabi. Lalu apa yang dikatakan sombong? Bibir ragu, perjuangan ini gak melaku dan bebas. Maaf, kemasannya bahasa betul, kata-kata dikit. Nah, saat seperti itu, wa anta rabbi la ma taqbal. Sungguh ya Allah, kami mengajukan segalanya ini hanya kepadamu. Kami bermohon sekiranya aku akan bergeser dan berhadapan terhadap orang-orang yang lebih jahat dan yang lebih kejam atas diriku. Aku ridho
Wis disawat iki awake ukuran darah lumur duwe ati ora apa-apa nek aku ngomong kok ana musuh sing duwe temen kaya iku aku rindu sama kan seperti kita kan seperti itu sabar banget bu nek ora cingkrak karuan begitu sungguh ya Allah sekiranya kami nanti jujur di jalan Allah ditolak apa yang aku sampaikan. Salah satu ya Allah, Engkau tidak murka kepadamu. Akan tidak murka kepadamu. Sekiranya Engkau tidak marah kepadamu. Dari mungkin mandum, nek bahasanya awak ini zuhud. Menghadapi seperti itu nanti betul. Nah, ilham yakun bika ilayya ghadaban. Asal Engkau tidak memberikan kemarahan. Kenapa? Kembali dengan riwayat. Ya Arhamar Rahimin. Karena Engkau sungguh ya Allah, Zat yang akan memberikan kasih sayang. Wa anta Rabbul Mustad'afin, dan sungguh ya Allah Engkau adalah Zat yang sangat-sangat akan memberikan perhatian terhadap orang yang lemah. Karena itu, ibu bapak, jenengan kalau ada masalah-masalah yang seperti itu, tidak usah ngadu tombol, malah disyukur mau ngadu saja ke Allah, ngadu ke Allah. A'udzu bika min nuri wajhikal karim asrakata lakumma. Nah, karena itu ya Allah berikan nur penerangan atas hati kami. La haula wala quwwata illa billah. Karena sungguh semuanya itu tidak akan mampu kami bendung. Karena sungguh ya Allah Engkau yang memiliki kekuatan, Engkau yang memiliki daya kemampuan, karena tidak ada daya kemampuan kecuali dari Engkau. Nabi Muhammad, Nabi Wadul, bahasa Bali. Wadul yang sama Gusti Allah. Karena tadi bersumpah dengan malaikat seperti itu, segera Masya Allah malaikat tiba, malaikatnya seakan saat melihat hati malaikat ini disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan Allah, perintahkan malaikat yang menjaga Nabi Muhammad itu silakan kembali ke Mekah, bergeser ke Mekah. Tidak jujur ke rumahnya Nabi saat itu. Tidak berani orang itu jogo kalau orang kafir Quraisy. Numpang di salah seorang sahabat yang akhirnya seperti itu. Sebagai perwujudan bentuk satu menghibur. Nabi sebunda dan mereka akhirnya dihibur. Tapi bukan hanya sekedar itu. Seperti yang kita buat bingung kalau macam-macam berangkat nangol jadi menghibur diri mulai mari buka tapi kalau tadi cemut-cemut mana tiba imam ayo padahal tanggung ini tanggung itu. Nabi tak begitu mengadu dengan rasa iba malaikat disampaikan dan dilaporkan oleh saat itu kalau saat ini akan aku berangkatkan menuju Masjidil Aqsa. Namun bapak-bapak ibu sekalian sebelum masuk ke sana, sebelum masuk apa dan bagaimana itu Isra Mi'raj, ada hal yang sangat amat penting yang perlu kita perhatikan. Apa? Janganlah wahai Nabiullah Muhammad SAW kamu akan merasa mudah dalam rangka berjuang kalau kau belum diuji. Am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'lamallahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jangan kamu mengira koyo-koyo apa yang bakal muncul nek belum diuji. Kalau belum diuji akan sebuah percobaan, ujian yang seperti Nabi tadi diuji. Tergantung kamu nanti endingnya dengan ujian itu. Wa ya'lamas sabirin, dan kamu nanti akan menjadi orang yang sabar. Ujian itu diuji Nabi ternyata sungguh
tidak ada orang yang paling sabar kesabarannya kecuali Nabi. Nabi adalah sosok kesabaran. Disalahkan ada panjang dia itu mengerti karena mereka belum tahu ada ajaran Islam. Innahum qaumun la ya'lamun. Amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mithlul ladzina khalau min qablikum fasatru ba'sa wa dharra wa zulzilati hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu. Jangan kamu mengira kamu benar-benar kayak langsung masuk surga. Enggak. Surga itu ada proses, ada transaksi yang harus dilakukan, ada investasi yang harus dipersembahkan, diperuntukkan untuk masuk surga. Karena Bapak Ibu sekalian, penjenengan saya tadi sampaikan di awal, saat ini penjenengan itu adalah pejuang-pejuang surga. Saat ini kita dalam perjuangan menuju surga. Kenapa? Baru proses menuju majelis ilmu saja sudah membangun surga. Belum lagi nanti apa dari esensi inti dari apa yang ketika kita berada dalam majelis ilmu. Karena Bapak-bapak, saya kadang-kadang juga kebetulan panitia Pak mewakili akan tanggal sekian dengan yang di sini. Sebenarnya saya tidak ingin untuk isi seperti itu, inginnya jadi mustamil saja. Betul itu, waduh. Khawatirnya apa? Kamu makan bintang antamu ala tafalun. Dosa besar atas kamu jika bisa ngomong dengan selakoni. Karena itu jangan dijadikan jaminan yang senantiasa berada di atas mimbar di kondisi ini. Masuk surga iya, tapi kalau masuk surga juga belum tentu. Bisa jadi yang senantiasa selalu menjadi mustahik. Begitu nyampe rumah, aku mau nyentuh ilmu kayak ini, dilakoni rutin istiqomah surga. Sengaja. Karena itu mari kita bukan memerintahkan dalam dakwah, bahasa dan konsilil konkret amalannya harus ngajak. Nek ngajak itu enak. Kenapa? Ngajak itu mesti melu ngakoni. Tapi nek mereka agama itu tidak ada bahasa perintah. Nabi itu di sana tidak ada pernah bahasa perintah berat yang ada dalam ngajak. Karena ya Allah, mudah-mudahan dalam ayat semacam ini pertama saya ngajak diri saya juga kita semua. Nah kemudian saya juga ada ujian-ujian yang begitu juga. Wazulzilu. Nah, coba kalimat zulzal itu adalah digoncang. Bila zulzilatil ardu zilzalaha, nanti kalau kiamat. Jika nanti ini sudah diguncang dengan sekuat-kuat guncangan, begitu juga jikalau kamu sudah menghadapi sebuah guncangan dan cobaan yang berat untuk perjuangan. Nah, endingnya baru insya Allah yadkhulul jannah. Kuncinya apa? Tawakal, ikhtiar tetap paling dominasi untuk mencapai surga adalah sabarnya. Ya coba ngomong semua mendung gerimis, jangan orang yo, langkah takwa itu sebenarnya adalah sebuah tantangan yang harus terbangun atas diri kita. Kenapa? Jadi udur, kecuali ada yang memang udur sakit, maksudnya ada yang kita sudah maka insya Allah kita ada benar-benar membangun jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu ayat tadi terkait dengan apa dan bagaimana sebelum kita di sana diberikan sebuah petunjuk oleh Allah. Wala tastawil hasanatan wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Muhammad sudah lakukan. Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan itu. Al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Yang hak jelas, yang batil jelas. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Karena apa?
idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Sekiranya kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah sudah bagus orang-orang yang melakukan keburukan itu dengan kebaikan. Nah, baru akhirnya saat ini Nabi mau diberangkatkan menuju Masjidil Aqsa. Dan lebih lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu selalu menghina orang-orang terhadap kaum yang lain. Nabi melihat ada kaum Taif seperti itu, Nabi Allah. Karena bisa jadi dia belum tahu, ternyata sungguh di Taif itu sekarang adalah bagian dari sebuah kota yang amat sangat subur dan kota yang amat sangat nyaman dalam pengembangan dan pelaksanaan di Islam. Satu hal lagi, ada yang terlupakan. Sampai ke situ ada batu yang sangat besar, sampai sekarang masih belum rontok, belum jatuh. Mau didorong oleh orang-orang Taif yang membenci pada Nabi ketika Nabi berada di bawah duduk berteduh itu di sebelah mereka. Cuma di pagar jauh saya lihat, subhanallah, masya Allah, batu segede itu belum mau didorong. Orangnya itu sebesar apa? Besar banget batunya. Ya mungkin sebesar Masjid At-Taqwa itu. Ternyata langsung diganjel sama malaikat. Lihat jadi dan sampai sekarang apa tidak tergeser. Ya kira-kira malaikatnya sih jodoh deh, kalau naik rotor jeblok di jalan raya gitu, wah bahaya. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah, sehingga melihat kalau situ Nabi tidak menghina, Nabi tidak menolong. Ternyata apa? Dengan dua Nabi dijawab, akhirnya Bani Taif namanya menjadi orang-orang yang sangat begitu gegap gempita dan menyambut ajaran Islam ini dengan baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tinggal ini kita bahas ending akhirnya terkait dengan Isra Mi'raj. Jadi fase demi fase, bagaimana kondisi di Mekah? Bergeser ke Taif dalam rangka ada sebuah kenyataan, ternyata justru lebih jahat yang dihadapi dari Nabi Muhammad setelah kemajuan dan penyimpangannya Nabi tadi. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah. Sebuah kalimat ayat di dalam Al-Quran kalau sudah diawali dengan subhana, tasbih, subhanallahi, subhanallah, itu adalah sebuah kejadian yang amat sangat dahsyat dan pasti nanti akan diabadikan menjadi syariat. Penjelasan nanti bisa mencoba mencermati dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Pokoknya diawali dengan sabahan, mesti ditetapkan menjadi syariat. Apa? Loh, cerita yang ada di sini adalah Israel. Saya apa nanti kita bahas ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdihi lailan di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang saat itu setelah Nabi dari Taif ke rumah saudara tidak menuju rumahnya, dia ke Masjidil Haram sholat 2 rakaat yang tata cara kaifiyahnya sholat saat itu belum ditentukan, tetapi sholat yang dilakukan oleh Nabi saat itu adalah kaifiyah dan tata caranya. Nah, sholat menurut Nabi Musa piye berarti apa takbiratul ihramnya begini, apa baca kabiro Allahumma ba'id
Al-Fatihah atau surat yang lain, wallah. Yang jelas Nabi saat itu sholat mutlak, bukan sholat tahiyatul masjid, belum ada syariat. Sholat qabliyah belum juga dilakukan. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh juga tidak, karena belum disyariatkan. Tapi Nabi saat itu sudah melakukan sholat. Itu sholat mutlak 2 rakaat berangkat. Zaid bin Haritsah lembut. Najani berjuang di Taif, disayati lampu sampai bocor kepalanya berdarah. Sampai begitu nyampe di Madinah. Zaid bin Haritsah laku seraketok. Tidak tahu sudah kemana Nabi waktu itu, belum berpikir dan belum menganalisa kejadian apa yang saya tahu Nabi waktu itu. Tidak trauma. Zaid bin Haritsah takut punya. Ada Nabi saja, Nabi itu dia Zaid bin Haritsah disalatin. Apalagi saat itu kenapa dia itu? Biasanya orang bodyguard nggak bawa bodyguard, orang Muslim Yahudi itu kan gitu. Alhamdulillah kita nggak usah bawa bodyguardnya Rafiq Atid. Insya Allah sekarang. Jadi ini baca batu Sulman Sulman selamat jangan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah nyaman. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Begitu sampai subhanallah ta'ala abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu insya Allah dengan hafal terkait dengan kejadian. Nah sekarang apa dan bagaimana yang saat dilakukan dan regulasi proses yang terjadi ketika berada di langit. Di langit itu bukan langit-langit. Langit-langit atap rupiah, tapi di langit yang menuju. Saat itu Nabi menyampaikan kalimat, mengucapkan salam kepada Allah, bukan kokodu, dalam penjenengan ketemu Allah, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Allah itu yang menentukan keselamatan, Allah yang memberi keselamatan itu manusia selamat. Nabi tidak, tapi memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan serta ketawaduan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ada matan hadis yang berbunyi seperti itu. Ada yang menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Intinya apa? At-tahiyat, penghormatan saya penuh dengan rasa hormat hanya kepada Ya Allah. Coba mudah-mudahan susah. Pergi ke Taif, ayo wis, gak usah bingung-bingung. Gunung tak cepet tak turun, saya nyutek. Kita sungguh, kalau seandainya itu Nabi iyo, tapi gak boleh berada dia. Mau kayak Dewi terus jauh beneran ya saya kalau musuh saya kata wah ini jenang aku jenang entek musuh kira-kira. Tapi tidak muncul. Orang ngerti, mereka tidak tahu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan yang terbaik bagi kepada Allah wassalatu wathayyibat. Salawat tak domirnya itu kembali kepada anak, kepada siapa yang mengucap. Dan kemudian keselamatan atasmu dan kebaikan juga. Nah, Allah yang menentukan keselamatan, Allah yang menentukan keselamatan, Allah yang menentukan kebaikan. Inilah yang menyampaikan. Atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Karena itu jelas gak usah mempermasalahkan tahiyat ini jadi ngono, ini jadi kelompok itu enggak. Dua-duanya ada di dalam di sini. Tapi yang jelas itu dinyatakan dalam syarat nabawiyah.
diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Bagaimana caranya? Allah ketika menyambut Nabi dengan ucapan seperti ini, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Keselamatan atasmu, domainnya mufrad. Satu, bukan Assalamualaikum hanya pada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, dan semua ayyuha itu ya nisbiyah, jika berjamaah nabi-nabi semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai diberikan keselamatan atas peristiwa Isra Mi'raj itu. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Nah, kalimat warahmatullahi wabarakatuh, rahmat warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan atas. Jadi pun karena harinya atau rumah tadi sebelah ada Nabi ini selatan. Nabi juga waktu itu jawabnya enggak. Umpama jenengan itu kesusu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab itu Waalaikumsalam. Nabi enggak. Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Keselamatan atas kami, pakai dhamir nun alif, kami nanti kayak egois sebenarnya banget didoakan Allah, dijustis kebaikan oleh Allah. Nabi bermohon keselamatan atas kami wa ala ibadillah, dan atas orang-orang yang beribadah kepada Allah. Siapa jenengan? Karena itu di awal saya sudah sebutkan, jenengan saat ini adalah orang-orang pejuang surga. Apa? Ibadillah wa ala ibadah salihin. Nah, saat ini jenengan kita semuanya, ibu bapak semuanya adalah orang-orang yang salihin, amal saleh. Dan itu yang fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, meninggikan kedudukan orang. Tidak akan pangkatmu, ya. Karena derajat dengan pangkat itu amat sangat beda. Ada orang yang pangkat tapi ternyata ternistakan. Tapi kalau sudah derajat ini ditinggikan oleh Allah, sungguh yang ada adalah kemuliaan. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Maaf, saya tidak menceritakan apa yang ditunjukkan oleh Allah atas hambanya yang berada di dunia kelak nanti sampai menuju kepada akhirat, sampai ada kisah nek sandale Bilal itu yang saat itu ditunjukkan. Saya tidak menceritakan itu. Jangan cari materi-materi random yang cerita-cerita seperti itu. Padahal di editornya 1.001 malam dari cerita yang mengawas. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah itu semuanya terjadi, apa sih esensi rohiyat dan nilai-nilai yang ada dalam kalimat at-tahiyatu lillah wassalatu wat-thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, yang kemudian diabadikan ketika kita tasyahud. Walaupun secara syariat ramujo dungo salah tasyahud, mari Allahu Akbar langsung salam untuk cara fikih, tapi emosional kok menghirup nafas, menghirup udara. Yang petani mencampur lahan tumbuh
yang menunjukkan Allah, yang kerjanya dalam hal ijarah perdagangan dengan usaha itu ada transaksi keuntungan dampak. Kok nggak pernah memberikan penghormatan kepada Allah? Kok nggak pernah bermohon Assalamualaikum? Jangan berdoa Assalamualaikum wa alaikumsalam sholihin itu juga untuk jenengan dan keluarganya. Kenapa sih kita juga di luar itu ada tekstual kalimat doa? Allahumma lana min aswasina wa zurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu dengan panjangkan selalu gitu aja. Karena terlepas dari hadis Hasan atau Hasan mutawatir atau yang apa? Coba. Karena ada syariat. Jika engkau dihadirkan seorang bayi dari keturunan, maka kumandangkan adzan di telinga kanannya dan kumandangkan iqamah di telinga kirinya. Itu ada yang mengatakan hadis hadis terlepas dari hadis Hasan dan mutawatir. Umpama itu sudah kita lakukan, bayi lahir itu tidak mendengar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar. Ketika kamu dikeluarkan dari rahim ibu itu, kamu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa dan kamu tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Yang sebenarnya Allah menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan dalam proses waktu. Dalam kalimat apa yang ada? Terlepas dengan syahadat, hayya 'alas shalah, ayo salat. Saiki bisa terbenci, gak sholat bencana. Mestinya lah kamu, kudunya diselesai kalau bisa gaji, dijahit sholat. Hayya kalihalah, ayo boleh kemenangan. Dan kalau saya ini gak tahu tidak boleh kemenangan, tidak pernah berubah. Karena itu saya lihat kami yang mudah-mudahan rajin di majelis ilmu ini, insya Allah itu mencintai terhadap orang-orang tua yang senantiasa berada di masjid. Tetapi sungguh Allah sangat lebih mencintai atas para muda yang cinta berada di masjid. Nek umpama aku, saya ini usia baru 21, pintar. Nanti seragam di masjid kan dua Islam rumah. Dia masuk ketika seragam di masjid atau di musola. Allah cinta, tapi Allah ketika melihat yang muda-muda seperti ini tidak ada di masjid lebih dicintai. Berarti saya menang timbangan mas. Dan dia kan lebih dicintai, lebih disukai. Karena itu mari urusan dicintai jangan mencari target ketika nanti sudah tua. Walaupun yang muda supaya kita mendapatkan nilai lebih dicintai. Aku disenangi Pak Ibasan, tapi sampai gue disenangi menangi. Aku ditolak oleh seni tak, sehingga kualitas yo milih seni ini kan gitu. Mudah-mudahan antum menjadi orang-orang yang lebih segera dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian inti dari sebuah peristiwa itu maka apa? Perintah sholat. Nah, saya nggak ceritakan sampai proses juga mengunjungi Nabi ya. Dari 50 menjadi 5 itu kan berapa kali turun akhirnya diskusi dengan Nabi Musa. Soal diskusi dengan Nabi Musa intinya sama. Apa yang perlu kita ambil dari nilai ajaran yang ada saat itu? Kenapa Nabi Musa memberikan arahan? Mungkin umat mampu baru 50 waktu 50 kali dari Musa di semalam. 5 kali saja kadang-kadang Masya Allah. Saya mau acara sekolah ini anak jamak kosor. Ada di sini, Pak. Ini mumpung ada dispensasi kita untuk jamak kosor. Gak dimana mau eman. Bos regep le jamak kosor. Bos menimpa metan kosor. Aku ini sholat asar jam orang sawah. Loh, sholat asar jam 12 yang iya. Saat safar saya bepergian. Wah, manajer dong. 10 supaya masuk sekolah ini. Kebetulan ada jalan takrif. Ya oleh sah-sah saja boleh. Tapi itu Masya Allah, semua itu diskon rakaat itu Masya Allah. Padahal sungguh
Justru dengan takbir menghadap kepada untuk menghadapkan dan menghadirkan hati, menghadap tempat sujud dan menghadirkan hati untuk senantiasa berdialog dengan Allah. Di situ ada kekuatan pembinaan yang sungguh tidak ada bernilai harganya. Sama dan upgrade 5 waktu itu. Belum lagi kalau nanti dengan ditambah obliyah, dia duha, tahajud, mutlak, suruh pun luar biasa. Sehingga hati ini terpelihara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali pada kenapa kita merujuk pada Nabi Musa? Nabi Musa apa? Menghadapi kepada Fir'aun, melihat kondisi dalam apa yang dihadapi oleh Fir'aun. Pokok Fir'aun itu penting setiap saat menjaga Jazirah Arab saat itu ketika zaman Nabi Musa. Kalau ngambil 9 bulan, udah main kepung dicoba. Belum lanang. Kalau sampai duduk seketika, lahir anak duduk seketika. Sampai lahir zaman Nabi Musa, kalau repot bapak dipateni saat itu, langsung sep. Allah menentukan sesuatu yang berbeda. Adhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina laqallada yatabuna ayyusha. Itu yang dia Allah memilih seorang bapak Nabi Musa. Anak mungkin lahir cowok, lahir lanang, lahir laki-laki, dipakai saat itu dengan bentuk wajah perempuan. Al-Bujur delok ngapunten, enggak delok kelamin, delok wajah. Oh iya percaya. Siapa yang mengatakan mata sehingga melihat cowok? Apa bayi cowok menjadi bayi perempuan? Allah. Enggak sulit. Ayo kan, boleh diomong apa dia tuh terus ngomong ke ponakan mana? Dan itu yang membesarkan, yang membina siapa? Ojo bayi aman nyaman. Terus ayo di rumah lain. Undang-undang dibuat. Bayi laki-laki ternyata bayi laki-laki namanya Musa dibesarkan, yang pada saatnya akhirnya menjadi musuh. Tapi musuh dalam arti musuh ajaran, bukan musuh secara kontakologi atau fisik. Kenapa? Pada saat sudah dewasa. Idhab al-haba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua. Siapa? Musa dan kawannya. Kepada siapa? Fir'aun. Dan benar-benar telah melampaui batas. Supaya guru melampaui batas. Keluar, budak, lapor, diskusi, tantang, tapi dengan cara yang baik. Apa yang dilakukan? Layyina. Perkataan yang terbaik orang Islam itu ada 6. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Kalimat itu yang adalah ma'ruf. Apa? Memuliakan. Nah kalau sudah seperti itu, gak onoknya aku nyedak no bahasa kita. Qaulun karim. Baca. Kalimat yang berikan juga penghormatan. Nah di sini kepada sinar dan Nabi Musa kepada Fir'aun, kaulan layyina. Ngomong dengan yang lemah lembut. Justru orang pemarah, suka maki-maki, lawan bicaranya lemah lembut, luntur. Fir'aun seperti itu, dia akhirnya dihentikan. Akhirnya apa? Yang terjadi Nabi Musa saat itu juga punya pasukan laki-laki kan? Yang pada saatnya dia berdakwah di Mufid, akhirnya lari berkejar sampai ke Rodas. Nah, di sini menjadikan sebuah contoh ajaran
siapapun menghadapi sebuah kejadian yang akan menjadikan sesuatu yang memuliakan dan dimuliakan. Maaf, saya menyebutkan dalam bahasa agama itu yang memuliakan dan dimuliakan. Memuliakan itu adalah ketika kita di hadapan sesama manusia itu akan menjadi orang yang dimuliakan. Dimuliakan yang dimaksudkan itu akan diangkat oleh Allah. Seperti apa yang tadi kami sampaikan dalam Al-Fatihah, "Walladzina amanu minkum walladzina utul ilma", diangkat karena iman dan ilmu. Maka sungguh ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi hal yang seperti itu, inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika kamu akan menghadapi sebuah hal-hal yang terhormat dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ujug-ujug, enggak datang secara seketika, tapi sungguh banyak ujian-ujian yang diberikannya. Ketika engkau menghadapi ujian itu dengan sabar, ikhlas, dan sabar, maka Allah menantikan dengan gagah. Nah, terakhir sebagai penutup, maka sungguh mari wasta'inu bis sabri was salah, inna sholata lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena dalam Isra Mi'raj itu yang terbangun dan terbentuk adalah perintah salat yang akhirnya sungguh as-salatu imaduddin faqad aqamaddin wa man adama faqad. Siapa yang meninggalkan salat, dia berarti meninggalkan agama. Siapa meninggalkan salat, maka dia merobohkan agama. Ayo Islam kita bangun utama dan pertama dengan salat. Syukur-syukur nasmat. Ayo salat di berjamaah. Berjamaah di musola, di masjid, di makhluk asal berjamaah. Insya Allah itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, demikian kalau sekiranya ada dan banyak kekhilafan, mohon dimaafkan, dan mari kita meluruskan dan cari kebenaran itu dengan tidak pernah berhenti untuk belajar. Sekiranya apa yang kami sampaikan benar, bukan karena kelebihan dan keutamaan saya, karena insya Allah mungkin kami bermohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau sekiranya ada kekurangan, nanti silakan ditambah dengan lebih semangat untuk belajar. Tidak kurang kalau boleh tambah diri, bukan dilihat. Karena itu kita ikhlaskan segala khilaf dan salah kita tidak bawa pun, karena ini adalah ajaran ikhlas akan mengantarkan kepada keberhasilan. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Syukur-syukur tidak ada pertanyaan karena saya khawatir tidak bisa menjawab. Sebelum saya tutup, ya biasanya itu nanti tidak ada yang mengacungkan tangan, itu berarti sudah paham semua, bahkan lebih paham dari apa yang disampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.